dipersembahkan oleh. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kabupaten Gorontalo terpilih mewakili Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Kelapa Dunia atau World Coconut Day yang akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 25 September ini. Seperti apa kemudian persiapan dari Kabupaten Gorontalo menghadapi perhelatan internasional ini? Selengkapnya kita akan ulas bersama saya Agung Hardiansyah dalam 30 Minutes with Kabupaten Gorontalo. Dipersembahkan oleh. Dan telah hadir di studio BTV Pak Nelson Pomalinggo, Bupati Gorontalo untuk membahasnya lebih lanjut. Selamat siang Pak Nelson, apa kabar, sehat? Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Nelson sudah berkenan hadir ke studio. Pak Nelson, kalau misalnya tadi kita sempat tahu bahwa 21 hingga 25 September ini kan ada penyelenggaraan Hari Kelapa Dunia yang diselenggarakan di Gorontalo. Tetapi apa sebenarnya Hari Kelapa Sedunia dan bagaimana proses persiapan yang dijelang agenda tersebut? Ya, makasih. Kita bergembira hari ini dan sejarah bagi khususnya Gorontalo. Tahun yang lalu itu pelaksanaan Hari Kelapa Sedunia di India dan alhamdulillah tahun ini berada di Indonesia, dipercayakan dan khususnya di Gorontalo. Nah, kenapa Hari Kelapa Sedunia ini diperingati? Kita ada yang disebut dengan ICC, International Coconut Community. Itulah negara-negara penghasil kelapa, kurang lebih ada 20 negara. Kita tahu bersama kelapa ini merupakan tanaman kehidupan, ya. Dari akar sampai dengan daunnya berguna bagi manusia. Kemudian yang kedua, di Indonesia khususnya sebenarnya 3-4 tahun yang lalu kita menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia. Sekarang kita dikalahkan oleh Filipina. Kita sudah nomor 2 sekarang. Kemudian yang berikut, kalau kita lihat secara sosiologi, orang lahir sampai meninggal menggunakan kelapa. Kemudian kelapa juga di Indonesia itu menyebar seluruh Indonesia. Dan dia dari laut sampai pinggiran laut sampai dengan gunung ada kelapa. Selalu ada kelapa. Ya, sehingga kami melihat ini adalah satu komoditas Indonesia yang harus kita bangkitkan, kita kembangkan. Dan kita lihat zaman dulu penjajahan datang itu salah satunya adalah tentang kelapa. Untuk mencari kelapa. Ya, dan mengembirakan adalah kelapa ini 90% milik petani. Nah, beda dengan kelapa sawit, 80-90% pengusaha. Artinya apa? Kita membangun kelapa berarti membangun rakyat. SDM. Membangun rakyat karena milik rakyat, 90% milik masyarakat. Nah, sehingga kami pemerintah daerah dan pemerintah pusat hari ini terus mendorong bagaimana pengembangan kelapa. Salah satunya melalui momentum World Coconut Day, Hari Kelapa Sedunia berada di Gorontalo. Oke, tapi gimana nih Pak Nelson ceritanya? Indonesia, khususnya Gorontalo, kemudian akhirnya didapuk untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan agenda ini. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa Indonesia memang penghasil kelapa dunia. Kemudian yang kedua, 5 tahun yang lalu saya melalui Kongres Kelapa Indonesia di Gorontalo terpilih menjadi ketua KOPEK, Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa. Ada 148 bupati daerah yang 5.000 hektar ke atas penghasil kelapa. Nah, dari situlah kita terus menggerakkan bagaimana membangun kelapa ini dari hulu sampai hilir, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Nah, sehingga pada saat tahun yang lalu acara hari ulang tahun ataupun Hari Coconut Day ini, maka kami meminta bagaimana di Indonesia dan itu dipercayakan untuk Gorontalo. Tahun lalu diselenggarakan di India. Di India. Dan Anda tahun lalu Pak Nelson datang ke India begitu sebagai wakil atau delegasi dari Indonesia untuk hadir di acara tersebut. Kemudian kabar baik pun muncul 21 hingga 25 September ini justru Indonesia khususnya Gorontalo yang akan menjadi tuan rumah. Persiapannya apa aja? Pak Nelson. Jadi sebagai informasi kepada kita sekalian ada 5 kegiatan utama di sana. Yang pertama ada pameran. Kemudian yang kedua pamerannya itu dari teknologi tepat guna sampai dengan industri yang besar, termasuk juga kuliner sampai dengan tanaman dan seterusnya. Kemudian yang kedua akan ada pertemuan bupati, KOPEK. Jadi kita gunakan juga momen
hari ulang tahun ataupun hari Coconut Day ini, atau hari kelapa sedunia ini. Kemudian yang ketiga ada konferensi internasional. Nah, di situ ada sekaligus business meeting. Oke. Para pengusaha, para petani dan sebagainya bertemu di situ. Kemudian ada pertemuan lagi para akademisi. Dan yang terakhir kita akan melakukan penanaman tanaman yang di kelapa, kurang lebih 250.000 pohon yang saya akan tanam bibitnya. Tetapi kita juga buat namanya Taman Kelapa Dunia. Taman Kelapa Dunia. Ya, jadi mengapa dinamakan itu? Seluruh jenis-jenis kelapa di dunia ini kita bawa di Gorontalo dan kita tanam di sana. Sehingga itu menjadi bank gen kelapa. Oke. Jadi namanya gen kelapa, sama juga manusia bisa saja punah kan. Yeah. Maka kita berharap melalui kegiatan ini ada satu ekologi dunia berada di Gorontalo yang kita ciptakan, yaitu bank kelapa. Oke, menarik untuk dikunjungi ini. Tapi kita akan bahas lebih lanjut dulu itu ya. Karena ternyata kelapa ini varietinya banyak sekali, luas sekali, berbagai macam. Dan nanti akan ada di Gorontalo setelah ditanam nanti ya, Pak Nelson ya. Kalau bicara tentang, tadi Anda sempat menyinggung bahwa tamu undangan yang datang delegasinya bukan hanya dari Indonesia saja, tentu perwakilan-perwakilan Indonesia juga tadi banyak dari berbagai wilayah, tetapi dari luar negeri pun karena ini skala internasional juga ada begitu ya. Untuk menerima tamu-tamu delegasi dari berbagai negara ini, ada treatment tersendiri kah? Ya, jadi memang benar disampaikan tadi, dari 20 negara sudah ada 16 negara yang sudah mengirim delegasinya, dan mereka hampir semuanya para pebisnis itu. Juga tentunya investor dan seterusnya. Nah, dalam rangka persiapan itu tentunya saya punya IO yang mengelola panitianya. Kemudian yang kedua ada kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional melalui ICC, kemudian pemerintah provinsi dan kementerian yang ada di seluruh stakeholder yang ada. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, sehingga kita ada panitianya, LO dan seterusnya, sehingga persiapannya kita lakukan. Termasuk juga persiapan masalah transportasi, masalah akomodasi, sampai dengan hari kelima itu, sambil mereka buat mengikuti kegiatan yang ada, tapi yang kelima kita beri ruang mereka untuk bisa mengunjungi tempat-tempat wisata Gorontalo, sehingga mereka tidak sekedar bicara kelapa, tidak sekedar melakukan investasi tentang kelapa, tapi juga melihat keindahan Gorontalo seperti apa. Oke, dari skala 0 sampai 100 sudah berapa persen persiapan? Sekarang sudah kurang lebih 75% kita. 75%. Tinggal insya Allah 25% ini 1 minggu terakhir kita siap. 25% ini kita lengkapi lagi nanti. Kita jeda dulu, Pak Nelson. Usai jeda, pemirsa, kita masih akan kembali dengan dialog dengan Pak Nelson. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di 30 Minutes with Kabupaten Gorontalo, pemirsa. Kita coba lanjutkan dialog dengan Pak Nelson tadi. Pak Nelson, kalau misalnya tadi Anda sempat menyebutkan bahwa delegasi atau tamu undangan yang akan hadir dari berbagai belahan penjuru dunia gitu ya. Artinya akan ada banyak yang datang ke Gorontalo. Bagaimana respon masyarakat melihat potensi ini? Tadi ada potensi pariwisata mungkin bisa dikembangkan, ekonomi dan kreatif sebagainya. Ya. Jadi memang kegiatan ini bukan kegiatan pemerintah daerah, bukan kegiatan dari ICC ataupun kami juga melibatkan Dewan Kelapa Indonesia ataupun pemerintah nasional. Tapi ini adalah kegiatan yang saya berharap ada 2 dampak utama ya. Satu ekonomi, tentunya investasi, termasuk juga kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah ekologi. Akan ada pelestarian tentang kelapa ini, sambil juga kelapa ini menjadi pelestari lingkungan juga. Kalau di pinggiran pantai, itu menjadi estetika. Sambil juga erosi dan sebagainya bisa terhambat. Termasuk juga kalau terjadi tsunami, kelapa menjadi penopang gitu. Nah, yang berikut juga yang paling utama kepada seluruh stakeholder. Kita berharap dengan adanya acara ini, para petani bersemangat untuk menanam dan mengolah lahannya. Kemudian yang kedua, tentunya industri. Ini juga terus bersemangat.
home industri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tentunya masyarakat yang ada di sana, apakah itu perhotelan, termasuk juga abang bentor yang berada di sana, UMKM dan koperasi, menyiapkan berbagai hal dalam rangka ini. Yang jelas agenda termasuk ini pariwisata, ya. Kemudian akan dipercaya mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar dari berbagai sektor tadi ya. Karena ternyata bukan hanya datang delegasi untuk bisnis, untuk investasi saja, tetapi diarahkan juga untuk melihat Gorontalo keindahan seperti apa. Ya, oleh karena itu pariwisata kita juga menyiapkan diri bagaimana kedatangan dari para delegasi ini, karena delegasi ini juga bukan hanya orang luar negeri ya, tapi juga orang Indonesia, pengusahanya dan sebagainya. Itu saya perkirakan kurang lebih 1.000 orang semuanya. 1.000 ya, orang? sehingga mereka bisa berbelanja di sana. Karena ada bupati, ada juga mungkin kepala dinasnya juga datang, para investor termasuk juga UMKM dan sebagainya dari luar bisa datang untuk. Kalau boleh saya tebak, berarti sekarang yang bersiap bukan cuma pemerintah Gorontalo, tapi warga semua pun sedang bersiap-siap nih, mau nyiapin apa nih untuk menyambut kawan-kawan, menyambut para tamu undangan yang datang ke Gorontalo, begitu Pak ya? Itu kita siapkan. Oke, kalau bicara kelapa sawit gitu kan, sebetulnya ini menjadi salah satu komoditi. Gorontalo sendiri dikenal sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia gitu ya, Pak Nelson. Apa sebetulnya? Kelapa dalam. Ya. Kelapa dalam ya. Tapi sebetulnya apa yang menjadi ciri khas keunggulan kelapa dari Gorontalo? Ya, jadi begini, ini ada dua kan kelapa, ada kelapa dan kelapa sawit. Di Gorontalo memang ada kelapa sawit tapi sedikit. Yang kita lakukan hari ini adalah World Coconut Day, ini adalah hari kelapa. Kelapa ya. Kelapa dalam kalau dalam bahasa biasanya. Yang kita minum air kelapanya dan seterusnya. Bedanya adalah satu saya sampaikan tadi bahwa kalau kelapa sawit itu 80% milik pengusaha. Terbalik dengan kelapa dalam. 80% milik rakyat. Kalau di situ 20% milik rakyat. Itu satu. Yang kedua, dia lebih menyebar merata seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan iklim Indonesia. Kemudian yang ketiga, kelapa dalam ini memang sejak dulu sudah ada. Bahkan tadi saya katakan dari orang lahir sampai meninggal menggunakan itu. Orang mau pesta, kita juga gunting rambut dan sebagainya. Secara sosiologi itu digunakan. Mau nikah juga pakai antar harta seperti itu. Itu juga di beberapa daerah begitu. Tapi ada karakternya nggak soal rasa misalnya gitu? Nah, dari segi tentunya di sini kan ada perbedaan antar wilayah dan antar jenis kelapanya. Dan saya ingin ingatkan kalau kita sebagai Muslim ada mengenal air jam-jam, maka air kelapa itu air jam-jam kedua. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia steril. Steril. Yang kedua bisa dibayangkan dari bawah dibawa ke atas itu air. Dia tertutup rapi melalui sabut kelapanya. Dan oleh karena itu di zaman dulu pada saat terjadi perang, belum ada infus kesehatan itu menggunakan itu. Sehingga kita minum air kelapa sangat sehat. Bukan hanya untuk manfaat konsumsi, tetapi memberikan manfaat medis, dipercaya. Memberikan manfaat medis ya. Kalau tadi kita lihat ternyata banyak sekali kelapa menyimpan manfaat. Ada jutaan manfaat yang bisa kita ambil, bisa kita serap dari kelapa sendiri. Tetapi bagi masyarakat Gorontalo sendiri, sebetulnya apa peran kelapa bagi masyarakat? Baik itu dari segi sosial, budaya, hingga ekonomi. Bisakah itu dimanfaatkan? Ya, tadi saya katakan dari sisi sosial budaya saya kira digunakan berbagai kegiatan budaya kita ya. Bahkan seperti kita beri contoh juga di Bali misalnya dengan ornamen-ornamen kelapa dan sebagainya itu. Sehingga dari Banyuwangi, dari mana itu ekspor ke sana digunakan. Ini seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua dari sisi ekonomi lokal itu ada, dan ada juga yang kita internasional. Yang lokal melalui home industry, menggunakan minyak kelapa, kampung misalnya. Itu ada. Itu dilakukan di sana oleh warga setempat? Ya, ada VCO, itu juga ada di sana. Ada uap dari kelapa itu juga sudah digunakan di sana. Kemudian kita buat santan, itu kan. Nah, kemudian yang berikut juga air kelapanya juga diminum dan seterusnya. Untuk industri kita yang besar, kita sudah punya 3 industri di sana, itu ekspor hampir semuanya, yaitu tepung kelapa, kemudian santan kelapa, kemudian yang berikut air kelapa juga melalui kemasan, kemudian yang keempat briketnya, itu batoknya dibuat jadi briket. Itu ke Timur Tengah kebanyakan. Kemudian yang kelima juga sabutnya. Nah, sabutnya itu menjadi
cocoa fiber maupun cocoa feed. Oke. Nah, digunakan ekspor ke Timur Tengah maupun juga terutama ke Jepang dan Eropa. Itu yang skala besar. Skala besar, ya. Produk-produk yang bisa dihasilkan dari kelapa ternyata bisa bervariasi, tidak hanya untuk konsumsi, produk konsumsi, tetapi juga untuk produk kreatif seperti tadi Pak Nelson sampaikan begitu ya. Kalau dari skala kecilnya UMKM sekitar juga apakah memanfaatkan kelapa begitu untuk membuat kreativitas tertentu? Produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh UMKM dari kelapa ini? Ya, kami di Kabupaten Gorontalo punya IKM Kelapa Terpadu, Industri Kecil Menengah Kelapa Terpadu. Itu untuk pembinaan bagi masyarakat kita, terutama untuk industri. Satu, minyak kelapa. Kemudian yang kedua VCO, itu yang berkembang, termasuk asap dari kelapa itu. Nah, berikut juga briquette. Nah, mereka buat batoknya itu dibakar dan seterusnya, dan itu dilakukan. Berikut juga kita gunakan yang tidak digunakan buangannya sabut dan sebagainya, digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan untuk pemanasan dan seterusnya dilakukan oleh masyarakat kita. Baik. Itu yang di masyarakat kita, dan saya kira bukan hanya Gorontalo tapi seluruh Indonesia. Bahkan di tempat yang lain menjadi air nira untuk gula. Tapi untuk Gorontalo tidak ada itu. Belum. Itu kebanyakan di Jawa yang banyak itu. Ya. Tapi bagaimana dengan peran anak muda di sana? Ditahan dulu jawabannya tapi Pak Nelson. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di 30 Minutes Kabupaten Gorontalo. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di 30 Minutes with Kabupaten Gorontalo. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat bahas bagaimana kelapa bisa berdampak kepada sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar di Gorontalo. Bagaimana dengan peran anak muda? Tentu anak muda juga bisa saja ambil bagian, berpartisipasi di dalam pengelolaan atau pemanfaatan potensi dari kelapa ini. Ya, di dalam kegiatan ini kami tidak sekedar bupati, pebisnis, petani, akademisi yang menggodok acara ini, tapi kami melibatkan juga para generasi muda kita. Generasi muda. Kenapa? Masa depan ini kan sama mereka. Berarti masa depan kelapa juga berada sama mereka. Nah, oleh karena itu kami libatkan mereka dari hulu sampai hilir. Hulu bahkan memanjat kelapa pun. Itu saya kira sekarang kita ciptakan. Rata-rata tadinya cuma 10 pohon, sekarang dengan adanya teknologi tepat guna yang mereka buat, kurang lebih 50 pohon yang mereka bisa panjat. Dan anak-anak muda sudah tertarik. Karena 50 pohon itu katakanlah 10.000, dia kurang lebih 250.000 sampai 500.000 yang dia bisa dapatkan. Dan justru yang mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna ini adalah dari anak muda. Anak muda gitu. Karena kita kan banyak kelapa tapi tidak bisa bagaimana memanjat kelapa. Sudah sulit mendapatkan. Kemudian yang kedua, kita tahu bersama bahwa pramuka itu lambangnya kan tunas kelapa. Nah, maka kita libatkan lagi di kepramukaan. Nah, anak-anak muda di SD, di SMP, SMA, mereka kita libatkan penanaman dan seterusnya. Ini menarik sekali ya. Padahal ternyata filosofinya bisa pas dengan pramuka ya. Betul-betul. Karena ternyata pramuka dari kelapa. Kenapa tunas kelapa menjadi lambang pramuka? Karena kelapa itu berada di mana-mana dan menjadi pohon kehidupan. Itu yang saya katakan tadi. Sehingga menjadi modal kita. Bahkan kalau seperti di Sulawesi kan ada Nyur Melambai kita kenal. Bahkan lagu Rayuan Kelapa. Rayuan Kelapa kalau kita dengarkan, wah luar biasa. Nah, kenapa Rayuan Kelapa ada? Karena hampir seluruh Indonesia itu punya kelapa. Terutama daerah pinggiran pantai dan seterusnya. Wide range. Ya. Kalau kita bicara lagi pada event yang akan berlangsung 21 hingga 25 September ini. Tetapi apa sih yang ingin coba diraih oleh Pemkab Gorontalo begitu atas penyelenggaraan acara ini sebetulnya? Kita berharap yang pertama mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Maka yang harus sekarang Indonesia nomor 2 nih. Ya, nomor 2. Itu pun produktivitas kita rendah. Memang lahannya kelapa kita banyak tapi produktivitas rendah. Maka harus dibenahi dari hulu sampai hilir. Dari pembibitan sampai dengan pengolahan bahkan pasar. Nah itu satu.
Kemudian yang kedua, kita berharap ada kebijakan, karena ada rumusan dari seluruh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat kaitannya dengan pengembangan kelapa ini. Kemudian yang ketiga, kita ingin ada investor untuk mengembangkan kelapa kita. Sekarang kan kita selalu bicara investor, timah, nikel, tambang dan seterusnya. Kita ingin ada investasi. Tapi jarang mendengar investasi kelapa. Iya, investasi hijau. Oke. Itu kelapa. Selain investasi yang lain ya. Dan alhamdulillah dengan adanya World Coconut Day ini, India misalnya itu tertarik. Ini baru-baru datang untuk membangun perkebunan sekaligus pabriknya di Gorontalo. Atau juga di daerah yang lain. Dipersilakan pemerintah daerah lain untuk promosikan. Kemudian yang kedua ada lagi pabrik after bensinnya pesawat terbang. Itu ternyata bisa dibuat dari kelapa, biofuelnya. Maka mereka melihat potensi besar Indonesia. Di Indonesia ini setiap tahun ada kurang lebih 15 miliar butir yang dipanen. Baik. Tapi sepertiga itu kurang baik. Dan sepertiga itu tidak masuk industri dan itu yang nanti akan digunakan menjadi after. Justru bisa jadi after. Bisa jadi after. Bisakah kita Indonesia memanfaatkan itu secara maksimal? Ya, oleh karena itu 2 bulan yang lalu IJBNet, Indonesia Japan Business Network, itu datang ke Gorontalo karena mereka insya Allah akan membangun 2 pabrik di Indonesia Timur 1 dan 1 di Indonesia Barat untuk menggunakan kelapa yang tidak tergunakan dengan baik itu. Oke, saya coba konfirmasi bagian ini. Anda optimiskah bahwa kita bisa maksimalkan nilai-nilai itu? Saya optimis karena pertama sejarah menunjukkan bahwa kita jaya waktu yang lalu. Kemudian yang kedua, kita punya kelapa di Indonesia. Komoditas itu, inputnya ada. Dan yang ketiga hari ini, petani kelapa kita belum terlalu merasakan bagaimana hasilnya. Maka dengan adanya industri ini, peluang bagi petani maupun bagi pengembangan. Tetapi kan untuk mewujudkan optimisme tadi, bisa saja di tengah-tengah jalan ada kendala atau mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu. Pak Nelson, Anda mungkin sudah bayangkan kesulitan-kesulitan apa yang bisa saja kemudian dihadapi oleh PMK Gorontalo khususnya begitu? Yang pertama tentunya kalau kita mulai dari hulu, sistem budidaya. Dari kelapa itu sendiri. Karena begini, di Indonesia ini kelapa setelah kita tanam tidak dipelihara. Nanti sudah hasilnya tanam tinggal aja gitu. Tinggal begitu. Tidak sama dengan kelapa sawit. Tidak sama dengan padi yang kita tanam, kita pupuk dan seterusnya. Jadi kita seakan-akan dipelihara oleh kelapa. Karena nanti sudah hasilnya baru kita. Padahal harusnya? Nah, harusnya dipelihara benar. Sama juga dengan memelihara tanaman yang lain. Nah, itu satu. Nah, sistem budidaya yang lainnya adalah kita harus tumpang sari. Seperti di Gorontalo, di bawah itu ada jagung, sehingga kita memelihara jagung sama juga memelihara kelapa. Termasuk juga peternakan misalnya. Sapi berada di bawah dan sebagainya, sehingga dia punya kotoran dan sebagainya menjadi pupuk bagi kelapa itu sendiri. Jadi budidayanya yang harus kita perbaiki. Sampai dengan mencari bibit-bibit yang baik. Apalagi di Indonesia ini kan ada pusat riset kelapa. Nah, kendala yang kedua adalah teknis yang lainnya. Yaitu kaitannya dengan seperti di daerah Sumatera, itu perlu irigasi. Jadi bicara irigasi bukan hanya di persawahan. Tetapi ternyata kelapa juga. Di kelapa, karena di sana kan di daerah-daerah gambut dan seterusnya yang harus diperbaiki. Dan ini tentunya walaupun sebetulnya bisa juga kan kelapa ada tertanam di antara persawahan gitu. Iya, benar. Nah, yang berikut juga butuh kolaborasi kita semua. Baik pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah daerah, bahkan ke desa. Bahkan perguruan tinggi. Nah, yang keempat yang menjadi problem adalah harga. Nah, ini harga menjadi utama. Bagaimana para petani itu bisa bergairah kalau harganya di bawah. Maka ini kontrol harga inilah yang saya berharap banyak melalui pemerintah pusat. Karena kalau bicara harga kadang-kala sudah harga dunia juga. Sekarang ini kontrolnya di Rotterdam. Nah, ini yang harus dirancang secara regulasi kebijakan bagi pemerintah pusat sama-sama dengan pemerintah daerah untuk menangani. Untuk melakukan stabilisasi harga agar memberikan solusi yang win-win solution kepada semua pihak. Terakhir, pesan dan harapan Pak Nelson begitu dengan pelaksanaan Hari Kelapa Sedunia di Gorontalo ini apa? Yang pertama tentunya kepada semua pihak, satu pemerintah pusat,
tentunya dukungannya sangat saya harapkan. Juga alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah juga provinsi dan pemerintah daerah lainnya untuk sama-sama bersama di Gorontalo. Karena ini momen yang kita bisa gunakan dalam rangka memperbaiki kelapa kita, kembalikan kejayaan kelapa dari hulu sampai hilir. Kemudian yang kedua, para pebisnis silahkan datang. Ajang ini kita gunakan dengan baik untuk membangun kelapa kita. Termasuk juga alhamdulillah akan datang dari luar negeri. Kemudian yang ketiga yang paling utama adalah masyarakat di Gorontalo. Baik itu abang bentor, UMKM koperasi, termasuk juga perhotelan dan sebagainya, menyiapkan diri, dan itu kami sudah lakukan edukasi. Kita sudah koordinasi dengan mereka sehingga benar-benar siap pelaksanaan kegiatan. Baik. Mudah-mudahan acara nanti pada tanggal 21 hingga 25 September ini bisa berlangsung lancar, dan tentunya setiap gol-gol yang sudah dicanangkan, tujuan-tujuan niat baik yang sudah disiapkan ini bisa terlaksana tanpa kendala berarti. Pak Nelson, terima kasih atas kehadiran Pak Nelson di studio BTV. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita bersama Bupati Gorontalo, Pak Nelson, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di 30 Minute with Kabupaten Gorontalo. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh